Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Harti. Pernahkah kalian merasakan keadaan yang membuat kalian tidak nyaman? Adakah yang pernah mengalaminya? Saya Bu. Saya Bu. Oke, mari Ibu jelaskan. Kita punya 4 daerah pribadi di tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Kamu juga tidak boleh sentuh bagian ini pada tubuh orang lain. Di antaranya mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Hanya orang yang paling dekat yang boleh menyentuhnya, seperti ibumu. Ibumu mungkin menyentuhmu saat mandi atau saat dokter memeriksa bagian pribadimu ditemani ayah atau ibu. Sentuhan ini membuatmu bersih dan sehat. Jika yang menyentuhmu adalah orang yang sayang denganmu, seperti ibu dan ayahmu, itu dinamakan sentuhan yang aman. Selain itu, tidak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh pribadimu. Jika ada orang lain yang menyentuhmu pada bagian pribadimu, itu salah. Kamu akan merasa malu, jijik, tidak nyaman, dan kesal. Kemudian, jika ada orang yang menunjukkan film dan gambar yang tidak baik dan menyentuh bagian terlarangmu, maka itu tidak aman bagimu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bu, jika ada seseorang yang menyentuh bagian terlarang itu, Bu? Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan, yaitu: pertama, katakan tidak pada apapun tawaran yang diberikan oleh orang itu. Kedua, berlarilah kencang-kencangnya ke tempat yang ramai. Ketiga, berteriak minta tolong sekencang mungkin. Keempat, jika tidak dapat berlari atau berteriak, beranilah dan ambil benda terdekat yang bisa kalian jadikan senjata untuk melawan orang tersebut. Jika masih tidak ada, gunakan tangan, gigi, maupun kaki kalian untuk memberontak melawan orang tersebut. Kelima, berceritalah pada orang dewasa yang kalian percaya tentang kejadian yang kalian alami. Bu, kalau saya dikasih jajan, permen atau uang, boleh tidak Bu? Jika ada orang yang tidak kita kenal dan mengajak kita pergi atau jalan-jalan dengan menjanjikan sesuatu yang kita suka, harus kita tolak. Atau mintalah izin terlebih dahulu pada orang tuamu. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian lebih berhati-hati ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Harti. Yuk, tangkal kekerasan seksual. Tahukah kamu, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa siapa saja. Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita, seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup. Yuk, kita tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu? Terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu punyamu. Jadi, gak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, gak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri. Yang dibalik baju adalah bagian pribadimu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi, karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil, atau ketika ke dokter di mana ayah dan ibumu mendampingimu. Gak boleh ya gak boleh. Beranilah bilang
Gak boleh, meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika mereka menyentuh atau melihat bagian pribadimu, katakan tidak saat orang lain menyentuh alat kelamin atau bagian pribadimu. Menyuruhmu membuka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi di depanmu, memotret bagian pribadimu, memperlihatkan film atau gambar porno. Gelagat bahaya? Waspada! Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh. Misalnya, memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dia lakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya. Kalau dipaksa, lawan. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketika terjadi kekerasan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Jangan merasa bersalah, karena itu bukan salahmu. Melapor berarti juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, misal celana dan baju yang kamu pakai, dan jangan mandi dulu. Segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantarkanmu ke rumah sakit, puskesmas, untuk melakukan periksa. Setelah itu, kamu juga dapat minta diantarkan untuk melapor ke kepolisian terdekat.